Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ardh وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خليله وصفيه أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على هذا النبي الكريم نبينا ورسولنا سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Syukurulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya. Dia Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan kebaikan-kebaikan untuk kita, yang merupakan bentuk isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan kebaikan dalam urusan-urusan dunia kita, terlebih urusan-urusan akhirat. Salawat salam kita sampaikan kepada Rasul mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga dengan salawat salam yang kita sampaikan kepada beliau, kita semua insyaallah para jamaah sekalian diberikan kekuatan oleh Allah untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semakin kuat mahabbah, kecintaan kita kepada beliau, yang semoga dengan cinta tersebut Allah bangkitkan kita kelak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin dari Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Pertemuan hari ini kita akan masuk kepada Kitabu Adabit Ta'am, tentang adab-adab ketika makan dan minum. Islam adalah agama yang syamilun, kamil,
agama yang sempurna, yatakallam an kulli jawanibi hayatil insan. Setiap aktivitas manusia dibahas dan dijelaskan hukum-hukumnya di dalam agama Islam. Dan ini merupakan keistimewaan syariat ini yang tidak ada pada syariat-syariat yang lain. Bahkan perkara makan, minum, tidur, qada hajat, berjalan, ya, diajarkan di dalam Islam bagaimana adab-adabnya. Di antara hikmahnya jamaah sekalian Allah muliakan adalah Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu kebaikan. Bahkan dalam aktivitas yang bersifat duniawi pun Allah bukakan pintu-pintu kebaikan untuk mendulang pahala. Nah, kalau kemudian kita amalkan, walaupun perkara ini dalam hukum syariat ada pada level sunnah umpamanya, atau dia mubah, namun kalau kita mengikuti daripada tuntunan-tuntunan syariat, maka yang mubah tadi bernilai pahala, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab ini dicantumkan hadis-hadis yang terkait tentang adab makan dan minum yang langsung diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah radhiyallahu taala anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sammillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalik, muttafaqun alaih. Jadi sahabat Umar bin Abi Salamah, putranya Ummu Salamah, putranya Abu Salamah. Ummu Salamah istri daripada Abu Salamah, yang kemudian nanti dalam sejarah diceritakan Abu Salamah meninggal dunia di medan jihad, syahid di jalan Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi, ya, beliau Rasul menikah dengan Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah memiliki anak bernama Umar. Jadi bukan Umar ibn Khattab, namanya Umar, anaknya Abi Salamah. Beliau suatu hari bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menyantap makanan dengan beberapa sahabat. Dan Umar bin Abi Salamah ini masih kecil, hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan bimbingan tarbiyah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita bahwa telah berkata kepadaku, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Abi Salamah ketika beliau makan bersama Nabi, sammillah, awalilah makan dan minum dengan menyebut nama Allah, yaitu bismillah. Ini yang pertama diajarkan oleh Nabi. Wa kul biyaminik. Yang kedua, gunakan tangan kanan. Jadi sunnah makan dan minum bil yadil yumna,
dengan menggunakan tangan kanan. Yang ketiga, wa kul mimma yalik. Kalau mulai mencicipi atau mulai makan tersebut, makanlah yang terdekat denganmu. Jadi kalau kita menggunakan nampan, makan bersama-sama, mungkin kita sering lihat ya, ada makan bersama-sama dalam satu nampan. Dalam beberapa jamaah menghidupkan cara tadi makan bersama-sama sebagaimana sunnah Nabi SAW. Dan kalau para jamaah lihat bagaimana tradisi orang Arab makan, dalam satu nampan itu bisa makan 2 orang, 3 orang secara berjamaah. Nah, kata Nabi, makanlah, mulailah memakan makanan yang paling dekat dengan kita. Memulainya, wa kul mimma yalik. Walaupun ada keinginan mengambil yang lebih jauh. Apa sebabnya? Mungkin yang di depan kita ini lauknya biasa-biasa, tapi agak di bagian posisi sana yang agak jauh dengan kita, lauknya lebih enak. Di depan kita tempe, yang di sana sate, ya kan? Yang diajarkan Nabi, makanlah rezeki yang paling dekat. Bagaimanapun posisi makanan itu ya Allah yang takdirkan. Ambillah yang lebih berkah terlebih dahulu. Yang lebih berkah itu yang paling dekat. Cicipi dulu yang situ. Itu sunnahnya. Satu. Yang kedua, Islam menjaga adab. Adab terhadap orang lain, terhadap makanan. Yang ketiga, Islam memelihara kehormatan kita. Kehormatan. Kelihatan betul, Pak. Kita ini ketika makan kemudian langsung ngambil yang agak lebih jauh, ya. Sedangkan ada yang lebih dekat, terlihat betul bahwa kita menginginkan betul itu dan tidak menjaga diri kita. Ada pesan-pesan atau nilai apa? At-tama, kerakusan. Udah ada yang lebih dekat, itu aja dulu makan. Nanti berikutnya baru mungkin ya kita mengambil lauk yang lain. Ya, ini adab yang diajarkan Islam. Pertama, sambillah baca bismillah. Kita menemukan ayat-ayat yang menyebut keistimewaan bismillah, menyebut nama Allah. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang keutamaan menyebut nama Allah, di dalam surat Hud ayat 41 disebut nama Allah oleh Nabi Nuh alaihi salam ketika beliau naik ke atas perahu sebelum terjadinya banjir besar. Kata Nabi Nuh, hai kaumku, naik semua ke perahu ini, bismillah, bismillah, naik semua, bismillah. Dengan menyebut nama Allah tersebut, Allah selamatkan perahunya Nabi Nuh dengan ucapan bismillah. Jadi menyebut nama Allah bismillah ini bukan hanya perkara mengikuti sunnah. Kalau hadis ini menyebutkan tentang keutamaan sunnah, ya, di balik itu ada hal-hal lain. Ada rahasia-rahasia yang tersembunyi. Bahkan kalau kita mau mencari satu huruf pun dalam Al-Quran, itu menyimpan berbagai ya, asrar, misteri, rahasia, keutamaan, faidah. Ya. Baca bismillah. Ada orang yang selamat dari
keburukan dengan membaca bismillah. Ada yang diselamatkan dari bencana, dirunut karena bismillah. Keberkahan bertambah karena bismillah. Kalau di dalam surat Hud ayat 41 Allah selamatkan Nabi Nuh dengan kaumnya, kaum Nabi Nuh yang ikut bersama beliau naik ke atas perahu. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Perahu itu menghantam ombak yang mana ombaknya seperti gunung. Jadi banjir besar. Kalau dulu tahun 2024 Allah uji bangsa kita dengan tsunami di Aceh. Peristiwa tsunami belum ada apa-apanya bila dibandingkan dengan peristiwa di zaman Nabi Nuh. Manusia mati semua di zaman Nabi Nuh. Yang selamat ya cuma ikut Nabi Nuh aja. Binatang-binatang musnah, punah semua, enggak ada yang selamat kecuali yang ikut Nabi Nuh tuh naik ke atas perahu itu. Jadi coba bayangkan bagaimana mencekamnya suasana dan keadaan saat itu. Tapi perahunya selamat karena bismillah. Itu pelajarannya. Adab yang diajarkan oleh Nabi, samillah, bacalah bismillah. Nah, bismillah hanya cukup sampai bismillah atau disempurnakan? Bismillahirrahmanirrahim. Fihi aqwal, di situ disebutkan dalam beberapa penjelasan para ulama, karena Nabi menyebutkan samillah, sebut nama Allah dan tidak menyebut sifat-sifat Allah, maka cukup sampai lafaz Allah, bismillah. Awali setiap aktivitas dengan bismillah, ya cukup sampai bismillah aja. Ya, mau naik kendaraan bismillah, makan minum bismillah, mau berjalan bismillah. Ini pendapat yang pertama. Karena memahami sabda Nabi samillah sampai lafaz Allah. Yang kedua, la ba'sa bihi ikmaluhu. Enggak apa-apa disempurnakan Allah dengan menyebut sifat-sifat Ar-Rahmanir Rahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kalam Bismillahirrahmanirrahim Allah letakkan pada ayat pertama dalam Al-Quran dan surat pertama. Jadi bismillah kalimat ba, kemudian sin, kemudian mim, lafaz Allah itu Allah letakkan pada ayat pertama dalam Al-Quran. Ayat pertama dan awal kalimat bismillah. Coba surat pertama apa? Al-Fatihah. Kemudian surah Al-Fatihah diawali dengan bismillah, enggak ada sebelumnya. Kalau ta'awudz perintah Nabi itu bukan kalamullah. Ya. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Kalau kamu ingin baca Quran ya minta perlindungan kepada Allah. Tapi dia bukan bagian dari Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu bukan bagian dari Al-Quran. Ayat pertama dalam Al-Quran adalah ba, sin, mim, lafaz Allah. Bismillah. Berarti ini luar biasa. Kalamullah yang 30 juz, 114 surat itu diawali dengan huruf ba, sin, mim, lafaz Allah. Dan itu yang diperintahkan kepada kita untuk menyebutnya, membacanya setiap aktivitas. Kalau di dalam Al-Quran ada keburukan-keburukan yang disebut, ya, dan Al-Quran diawali dengan bismillah,
maka kita akan terjaga dari keburukan-keburukan yang disebut dalam Al-Quran bila mana menyebut potongan ayat pertama itu bismillah. Kalau di dalam Al-Quran ada kebaikan-kebaikan, ada rahmat, ada nikmat, ada maghfirah, Allah sebut di dalam Al-Quran ayat 30 juz. Nah, kalau kita membaca bismillah tadi menyebut potongan ayat pertama ba, mi, sin, mim, lafaz Allah, kita dapatkan tuh. Ya. Rahmat Allah. Pertama rahmat Allah kita dapatkan. Gitu. Jadi bacalah bismillah ketika mengawali makan dan minum. Nah, pesan lafaz bismillah ini jamaah bukan hanya sekedar talafuz. Saya kaitkan tadi dengan surat Hud ayat 41, kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ini agar menambah pemahaman kita bahwa bismillah itu bukan hanya sekedar talafuz, bukan hanya sekedar nyebut gitu. Bukan hanya sekedar nyebut. Kalau nyebut kan bismillah itu nyebut. Ya. Fahami bismillah tersebut, hayati, ada kandungan-kandungan maknanya, ada hikmahnya, ada keberkahannya. Gitu. Walaupun kita pada level ya, mengikuti sunnah saja, sekedar nyebut, ya dapat pahalanya. Tapi beda ketika kita memahami ya, keutamaan daripada menyebut nama Allah. Dalam sebuah kisah diceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tertawa melihat sahabat yang sedang makan. Ya, bukan tertawa terbahak-bahak. Nabi senyum gitu. Gara-gara ada sahabat yang makan tapi tidak baca bismillah. Dia makan tidak baca bismillah. Ternyata yang terjadi setan ikut makan karena tidak menyebut nama Allah. Nah, orang yang membaca bismillah berarti diberikan wiqayah, penjagaan oleh Allah. Tidak mengawali dengan bismillah, maka Allah tidak menjamin apakah berkah atau tidak, selamat atau tidak, terjaga atau bencana, musibah, Allahu a'lam. Tapi kalau kita awali dengan bismillah, ada jaminan untuk kita diberikan penjagaan oleh Allah. Walaupun mungkin kita tidak melihat secara langsung ada penjagaan Allah. Kita tidak dihadirkan peristiwa yang menurut kita kemudian, oh iya, karena saya baca bismillah, ternyata dijaga oleh Allah. Walaupun Allah tidak hadirkan seperti itu, tapi perkara gaib disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gara-gara tidak membaca bismillah, ya, sahabat yang makan ini setan yang ikut makan di situ. Makan. Makanan yang dia makan tuh masuk, kemudian setan juga ikut masuk. Di pertengahan dia makan baru ingat, oh iya, belum nyebut nama Allah. Tidak menyebut bismillah. Akhirnya dia bacalah bismillah di pertengahan dia makan. Ini yang membuat Nabi kemudian tersenyum. Setan-setan yang tadi sudah ikut masuk lewat mulutnya bersamaan dengan makanan tersebut kemudian berhamburan keluar. Bahkan makanan-makanan itu dari Nabi yang dimakan oleh setan ikut keluar, dimuntahin oleh setan. Dimuntahin oleh setan makanan-makanan yang dia ikut makan di situ. Ini perkara gaibiyat. Ya. Kita tidak lihat. Kalau ada orang yang makan enggak kenyang-kenyang, ya. Kalau udah makan langsung bawaannya ngantuk. Tadi kok enggak ngantuk, habis makan kenyang langsung bawaannya ngantuk. Ya. Ya bisa saja karena di situ setan ikut makan. Mestinya makanan masuk ke dalam tubuh kita menjadi energi, semangat melakukan kebaikan, malah sebaliknya. Ya.
Makanan yang masuk membawa keberkahan, menghadirkan semangat untuk melaksanakan perintah Allah, husnuzon kepada Allah, berpikiran yang baik, berpikiran positif, semakin banyak mengingat Allah. Tapi kalau ada orang nih bawaannya negatif terus, ya mikirnya yang enggak, mikirnya enggak benar, bawaannya suuzon terus. Jangan-jangan ini ada setan yang masuk, selalu menggoda, membisikkan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, lewat makan dan minum. Ya. Maka bacalah bismillah. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzi balin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa abtar. Setiap urusan yang tidak diawali dengan bismillah maka hilang keberkahannya. Ya. Apabila kita menginginkan keberkahan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, jangan lupa menggantungkan urusan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ikrar kita menggantungkan urusan tersebut? Sebutlah nama Allah di awal aktivitas kita. Sehingga kalau kita artikan bismillah itu dengan nama Allah, berarti kita sedang meminta pertolongan. Kalau kita artikan bismillah atas nama Allah, kita yakin bahwa apa yang kita kerjakan akan diberikan pertolongan, bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya jangan menggerutu doang, ini kenapa begini. Mungkin lupa menyebut nama Allah, lupa bertawakal kepada Allah. Sehingga yang tadinya ini kan tadi gampang nih, kok tiba-tiba begini ya, kok error begini. Kenapa error, Pak? Allah yang membuat dia error. Jadi memang kita tidak boleh bergantung dengan kemampuan yang kita miliki. Kita menganggap mudah. Karena kita menganggap mudah, kita lupa Allah. Ini gampang urusan. Karena kita menggampangkan, lupa dengan Allah. Kalau kejedot baru sadar. Kok bisa begini ya? Tadi nggak ada masalah, kok error? Kok mati? Dan seterusnya. Para sahabat dulu diceritakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kami, kata Abu Bakar As-Siddiq, mengajarkan istri-istri kami ketika mereka masak, kemudian ingin mengambil garam sebagai penyedap makanan, jangan lupa bismillah baru masukkan. Karena dugaannya yang sedang masak itu, wah ini enak, lezat, ya pokoknya ini masakan saya, konsep terbaik umpamanya, nggak ada masalah. Tapi kalau Allah berkehendak yang tadinya mestinya enak di lidah, dimakan, ini kenapa garamnya begini, kenapa asin begini, kenapa nggak terasa bumbunya, kenapa nggak sedap, kenapa nggak merasuk nih bumbunya. Kata Abu Bakar, hatta untuk mengambil garam saja kami perintahkan istri-istri kami untuk jangan lupa tawakal, bismillah, sebut nama Allah, biar nggak sombong nanti. Gimana Pak, makanannya enak, wah enak banget, dia lupa kepada Allah, wah saya yang masak, ya kan? Yang masak siapa Pak? Ya saya, padahal mohon maaf asisten yang masak. Dia bilang saya yang masak, ini bumbu racikan saya, nah banyaknya saya, agar tidak melekat tuh sayanya, bahwa saya yang paling benar, saya yang paling bagus, saya yang paling jago, lupa menyebut nama Allah. Sebutlah nama Allah agar hilang semua itu. Diajarkan oleh Nabi, kullu amrin, setiap urusan. Ya. Kemudian hadis kedua dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum, apabila sudah mulai makan salah satu di antara kalian, falyadhkurismallah, maka hendaklah dia menyebut nama Allah.
Fa in nasiya, kalau dia lupa di awalnya, ayyadzkura ismallah, menyebut nama Allah, falyakul bismillah awwalahu wa akhirahu. Kalau di awal kita lupa nyebut bismillah, di pertengahan baru ingat, maka bacalah bismillah awwalahu wa akhirahu. Ditambah bismillah awwalahu wa akhirahu. Dua kalimat itu ditambah. Nah, ini kisah ini yang kemudian dibaca oleh sahabat tersebut, baru kemudian keluar tuh setan-setan yang masuk ke dalam tubuhnya lewat makanan. Ya. Kemudian diperintahkan untuk menyebut nama Allah dalam aktivitas yang lain. Idza dakhala ar-rajulu baitahu, apabila seorang laki-laki di antara kalian dia masuk rumah, fa dzakarallah, kemudian dia menyebut nama Allah. Fa dzakarallah, menyebut nama Allah, berarti bismillah. Inda dukhulihi, ketika dia masuk, wa inda ta'amihi, dan ketika dia makan. Qala syaitanu li ashabihi, setan-setan bercakap-cakap dengan temannya, la mabita lakum, kalian dan kita semua tidak bisa ikut masuk ke rumah itu. Wala asya'a, dan tidak bisa ikut makan bersama pemilik rumah. Wa idza dakhala falam yadhkurallah, apabila dia masuk, buka pintu masuk, kemudian tidak baca bismillah, apa kata Nabi? Qala syaitan, setan riang gembira, tepuk tangan setannya. Adraktumul mabit, ayo bareng-bareng masuk. Kita nginep di rumah ini, katanya. Bukan satu, adraktum al mabit. Diajak teman-temannya, ini rumah nggak ada pagarnya, kan digembok, Ustaz, gemboknya gede lagi. Itu gembok buat manusia, ya, gembok buat maling. Tapi gembok buat setan nggak ada apa-apanya tuh, tembus dia, Pak. Apa kata setan? Yo, rame, masuk. Ini nggak ada gemboknya di rumah. Gitu. Apa yang diambil? Dia ikut makan. Wa idza lam yadhkurallah inda ta'amihi, ayo, dia lagi makan, bareng-bareng kita makan sama dia. Ya. Adraktumul mabita wal asya, silakan. Nginap gratis, makan gratis, kata setan. Ya, enggak perlu bayar. Ya, enggak usah bayar tempat nginep. Kalau kita nginep di hotel bayar berapa? Bayar, ya kan? Setan ikut masuk, Pak. Bapak takut sama manusia. Khawatir nanti dicolong barang-barang yang di rumah. Ada uang, ada perhiasan, ada motor, dan lain sebagainya. Digembok tuh gerbang. Ya, garasi digembok, rumah digembok. Jendelanya ditutup, bahkan ada tralisnya. Di dalam rumah, lemari dikunci. Di dalam lemari ada guci, di dalam gucinya ditutup, ya, ada kuncinya. Ya Allah, begitu kita jaga harta kita. Tapi kita tidak menjaga diri kita sendiri dari keburukan-keburukan. Ya, bayangkan kalau kita tidur kemudian dia katakan, silahkan tidur sama dia. Udah tidur dia, rame-rame. Kamu pilih di mana? Saya mau di telinganya, katanya. Kamu di mana? Ya, saya mau diikat jempolnya, saya mau ikat jempolnya. Di jempol satu, di telinga satu, kanan satu, kiri satu. Yang gelantungan di mata kanan kiri, gelantungan banyak. Azan subuh, Allahu akbar. Setan yang sumpel tuh telinganya. Ya. Matanya digelantungi setan, dah mulai gini-gini, mau bangun.
Mau kamar mandi, yang tadinya mau kamar mandi, sempoyongan Pak, nggak jadi, tidur lagi dia. Ada begitu Pak? Ini enggak nih, jamaah ini enggak insyaallah. Kenapa berat? Bisa jadi karena setan tadi. Ya Nabi yang sampaikan. Ketika azan subuh, setan-setan yang tadi ikut bersama kita tuh kencing di telinga orang tersebut. Ya. Setannya kencing. Kira-kira mana lebih buruk, kencingnya setan atau kencingnya kucing, Pak? Kita cium bau kencingnya kucing aja, wow, amis banget. Ya. Bau. Ya. Lalu bagaimana kencingnya setan? Walaupun kita nggak pernah cium baunya, tapi dampaknya. Mohon maaf kalau kencingnya kucing kita tahu, kita bersihin. Malah makin semangat dibersihin, mandi, lah mandi sehat segar. Oh, segar, salat duha dia. Tapi kalau kencingnya setan, membuat malas. Orang ngomong apa, dengarnya apa. Setan yang banyak di situ. Ya kan? Bawaan sensitif terus. Ya, ini rahasia-rahasia. Ya. Keutamaan yang diajarkan Nabi SAW. Jadi masuklah. Dalam hadis yang lain disebutkan, kalau ada orang yang membaca bismillah ketika keluar rumah, baca bismillah, awalilah dengan bismillah, kemudian dia sempurnakan, bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Doa ini awalnya apa Pak? Ba, sin, mim, Allah. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. Kata Nabi, barang siapa yang membaca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, kemudian dia keluar rumah, Allah jaga dari keburukan-keburukan sampai dia balik lagi ke rumahnya. Jaminan dari Allah lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada rahasia yang kita nggak tahu. Mungkin di hari itu kita naik mobil nih, kendarain, lupa baca bismillah, baru 2 kilo mata udah mulai ngantuk. Ustadz, karena dia kurang istirahat. Iya. Tapi gimana kalau setan juga di situ yang ikut gelantungan, ngantuk. Satu, menjaga keselamatan. Kedua, menjaga iman. Ya, baca bismillah, mata kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di jalanan, kenapa orang tidak menjaga pandangannya? Mata tertuju kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan semakin kuat daya tarik untuk melihat yang diharamkan oleh Allah. Jangan-jangan ketika keluar rumah memang tidak memproteksi diri dengan menyebut nama Allah. Kan sering kita baca, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menuntun hambanya pada kebaikan. Sesungguhnya kita tidak bisa melakukan kebaikan dan tidak bisa terhindar dari keburukan kecuali atas bantuan hidayah pertolongan Allah. Kenapa seseorang keluar rumah kemudian daya kekuatan maksiat semakin kuat? Bisikan-bisikan untuk melakukan larangan-larangan Allah di luar rumah karena tidak memproteksi dirinya ketika keluar rumah. Nah, ajarkan ini kepada keluarga kita. Ajarkan kepada anak agar anak dijaga oleh Allah ketika keluar rumah, baca. Para istri yang khawatir suaminya di luar rumah, bagaimana keadaan suami? Bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya? Bagaimana kehormatannya? Ingatkan dia, proteksi dia. Ketika keluar rumah, ajarkan, ingatkan. Baca bismillah, Pak. Bismillah, semoga selamat. Kan kata selamat bukan hanya selamat fisik kan? Bismillah, semoga selamat. Selamat fisiknya, zahirnya, selamat batinnya, agamanya. Di luar banyak setan. Betul nggak Pak? Banyak setan. Setan yang zahir, dan yang batin.
Setan yang nampak syahadah, setan yang gaib. Setan yang gaib nempel tuh kepada setan-setan yang syahadah yang kelihatan. Padahal cuma ditempelin make up dikit tuh orang kelihatannya cantik banget. Kenapa Pak? Lupa istrinya di rumah. Padahal istrinya jauh lebih cantik. Tapi ngelihat perempuan tuh kayaknya cantik banget. Oh, setan yang situ. Ya, setannya ada pada dia, setannya ada pada mata kita. Nah, kalau kita udah hilangkan, terjaga insyaallah. Karena ada jaminan Allah akan jaga baik zahir ataupun batin. Kita diselamatkan oleh Allah beraktivitas. Alhamdulillah berangkat ke sana selamat sampai tujuan. Balik lagi diberikan keselamatan oleh Allah. Terus begitu diberikan. Jangan menganggap oh karena saya yang nyetirnya hati-hati. Oh karena dia yang nyetir udah lihai, udah jago. Ya, drivernya sudah memang berpengalaman. Bukan. Itu orang-orang jago, orang-orang yang lebih pandai menyetir, ternyata kecelakaan di jalan. Mungkin ada penyebabnya. Dia memang jago, tapi ada orang yang tiba-tiba sembrono. Ya, ada orang yang ugal-ugalan. Gara-gara orang lain ugal-ugalan, kita yang kemudian celaka. Mungkin akan terjadi itu pada diri kita, tapi dengan membaca Bismillah Allah jaga. Ya. Jadi ini keutamaan kekuatan daripada Bismillah. Jadi dalam hadis ini disebutkan oleh Nabi SAW, qala syaitan, kalau ada orang yang masuk rumah dan tidak membaca Bismillah, adraktumul mabit, diajak teman-temannya yang lain. Kata ya, kalau tunggal anta, ya, kalau dua orang antuma, kalau jamak 3 dan terusnya, kata antum. Di sini Nabi menyebutkan ungkapan setan adraktumul mabit. Silahkan kalian, kata jamak, bisa ikut masuk ke rumah ini. Ya. Silahkan mabit, nginap di situ. Sudah nginap, pertama kali dia nginap, ikut tuh setan masuk nginap. Karena udah sekali nginap kayaknya nyaman juga di sini katanya. Tidur di rumah ini nyaman, enak. Kenapa? Orang-orangnya nggak ada yang baca Quran, terus nggak ada yang sholat jamaah, makin senang di situ. Sepakat, gimana kalau kita bikin tempat tinggal di sini aja katanya. Ya udah bagi-bagi. Kamu mau di mana? Saya mau di gudang belakang saja. Kata yang satunya, saya mau di loteng saja. Yang satunya, saya mau di kamar mandi aja. Banyak di situ. Yang tadinya coba-coba aja nginep sekali di situ. Adraktumul mabit, silakan masuk. Nginep. Tapi kalau dia nyaman, wah nyaman di sini. Udah nggak usah yang di sono. Di sono masih ada baca Quran situ. Kadang-kadang, ya, habis maghrib dia baca Quran, ya. Teringat kita nggak nyaman juga katanya. Ah, di sini nggak ada yang baca Quran nih. Makin nyaman di situ. Oke lah dia masuk malam itu, tidur nginep dia. Tapi subuhnya ada baca Quran, dibaca soal Baqarah, mulai dari alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Baca Quran di situ. Awali soal Baqarah, kata setan, wah nggak nyaman di sini. Ya udah sekali aja nginep sekalinya, nggak usah lagi. Pulang kita pulang, cari yang lain. Ya. Dia cari lagi mangsa mana yang enggak baca bismillah, enggak menyebut nama Allah, dia masuk rumah. Nyoba di situ dia masuk. Ya. Penghuni rumah baca Quran, inna syaitan yafiru minal bait alladzi tuqra fi suratul Baqarah. Kalau engkau ingin setan itu tunggang langgang dari rumahmu dan tidak betah di rumahmu, bacakan Al-Quran. Terkhusus Nabi menyebutkan bacakan surat Al-Baqarah. Ya. Boleh malam itu dia nginap karena gara-gara kita nggak baca bismillah, tapi jangan kasih nyaman di situ. Ya. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan,
hadis-hadis yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi rahmatullah alaih dalam bab ini. Ya, masih ada waktu? Suruh terbit 27. Ya. Baik, 5 menit lagi. Silakan kalau ada yang ingin bertanya terkait tema kita pagi hari ini. Yang ingin bertanya, kita berikan kesempatan. Baik, kita lanjutkan. Keutamaan bismillah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi di dalam surat Hud ayat 41, Nabi Nuh alaihissalam menyebut nama Allah bismillahi, dengan nama Allah. Majreha, perahu ini akan berlayar. Wa mursaha, dan perahu ini akan selamat. Tuh. Belajarlah dari peristiwa Nabi Nuh alaihissalam. Kata Allah, dia akan berjalan. Kita dalam melakukan perjalanan diberikan keselamatan. Wa mursaha, dia akan sampai tujuan. Berlabuh ini kapal dengan selamat. Kita kalau keluar rumah, ini majre, berjalan kita. Terus kapan kita mursaha? Sampai kita di tempat tersebut, tujuan kita, dan sampai balik lagi ke rumah. Namanya bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Allah berikan keselamatan dalam perjalanan, kemudian kita sampai tujuan dengan selamat, bahkan sampai balik lagi dengan nama Allah. Di dalam surat An-Naml, kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau mengirim surat kepada Ratu Bilqis yang ada di Yaman, diawali dengan bismillah. Ya. Di dalam surat itu ditulis oleh Nabi Sulaiman alaihissalam nama Allah, bismillah. Maknanya isti'anah, mohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, ini ratu memiliki kekuasaan yang besar di Yaman. Allah katakan walaha arsyun azim, perempuan ratu yang wilayah kekuasaannya sangat luas. Siapa yang mengalahkan Yaman di hari itu? Enggak ada yang menaklukkan Yaman. Dari masa ke masa, turun menurun disebutkan sejarah Yaman, negara adidaya, berkuasa, negara makmur. Yaman. Lalu bagaimana dia bisa ditaklukkan? Bismillah, isti'anah. Nabi Sulaiman minta pertolongan kepada Allah. Ya. Dia kirim surat bismillah. Innahu min Sulaiman. Ini surat datang dikirim oleh manusia yang bernama Sulaiman. Nabi Sulaiman waktu itu tinggal di mana? Di Palestina. Ingin menaklukkan Yaman. Sekarang Yaman perang dengan Israel. Israel yang menguasai Palestina, Gaza. Ini dari Sulaiman surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama ditulis oleh Nabi Sulaiman itu adalah bismillah. Saya bismillah insyaallah pertengahan bulan ini akan masuk Aqsa insyaallah. Semoga para jamaah insyaallah diizinkan oleh Allah ziarah ketiga masjid yang dimuliakan oleh Allah. La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Silahkan kalian berpergian jauh, siapkan perbekalan yang banyak, keluarkan harta kalian ketiga masjid yang dimuliakan oleh Allah. Mana? Masjidil Haram, laksanakan haji atau umrah. Masjidin Nabawi, ziarahi kota Nabi SAW. Masjid Rasul yang keutamaannya salat 1000 kali lebih utama dibandingkan salat di Masjid Ikhwan. 100.000 kali Masjidil Haram keutamaannya dibandingkan salat salat di Masjid Al-Ikhwan. Masjid ketiga mana? Masjidil
Aqsa. La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjid Aqsa. Insyaallah. Pertengahan November, jadi mungkin bulan depan saya nggak bisa isi kajian di akhir bulan. Sebagaimana bulan lalu saya nggak isi juga, mohon maaf. Karena saya bawa jamaah bulan lalu dan bulan November insyaallah ini akan masuk Aqsa. Mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah juga diberikan kemudahan. Yang belum ke Aqsa, ada perintah Nabi, kumpulkan hartamu, siapkan perbekalanmu. Itu perintah Nabi. Kemana? Ke Masjidil Aqsa. Saya sering katakan Masjid Aqsa itu hari ini seperti anak yang sakit. Bapak ibu memiliki 3 anak. Yang satunya sehat, yang duanya sehat. Yang pertama sehat, yang kedua sehat, yang ketiga ini lagi sakit. Kira-kira kalau bapak ibu memiliki 3 anak, anak pertama sehat, anak kedua sehat, anak ketiga sakit, kira-kira yang ingin dijenguk, diberikan nasihat, motivasi, dikuatkan, anak pertama, kedua atau anak ketiga, Pak? Hah? Anak ketiga. Kasihan anak ketiga ini. Orang tuanya pilih kasih. Bila mana anak pertamanya sehat, anak keduanya sehat, tapi setiap dia ada duit, ada apa, dia datang cuma anak pertama aja. Anak yang ketiganya lagi sakit-sakitan, terbaring tak berdaya, dia tinggalkan. Dia nggak pernah jenguk. Kira-kira orang tua kayak macam apa kayak begini? Kata para ulama, ini perumpamaan kita. Kalau ada orang punya harta, dia sudah berulang kali dia haji umrah, dia datang ke 2 tanah suci, Mekkah, Madinah, dia masih punya harta, tapi enggan datang ke Masjidil Aqsa. Seperti orang tua yang memiliki 3 anak, anak ketiganya sakit, dia abaikan, nggak pernah dia jenguk. Mudah-mudahan insyaallah kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi Nabi Sulaiman dulu di sana, di masjid di Palestina, dia kirim surat bismillah kepada Ratu Bilqis yang ada di Yaman, takluk dengan izin Allah. Ketika Bilqis itu membaca bismillah, ini apa ini? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillah. Apa ini nama Allah? Ini apa? Penasaran dia. Ketika dia nyebut, gemetar hatinya. Bukan gemetar karena terpincut oleh Nabi Sulaiman, tapi gemetar apa yang dibawa oleh Nabi Sulaiman. Ini siapa Nabi Sulaiman yang menyebut kalam ini nih? Ingin tahu, diundang, datang dia ke Palestina. Akhirnya apa? Jadi bininya Nabi Sulaiman. Ada juga yang salah menggunakan ayat itu. Ya, dia gunakan sebagai pelet. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dia ingat Ratu Bilqis. Ya, ada begitu. Pernah dia begitu, Pak. Ustaz, boleh nggak saya gunakan ini buat pelet, katanya. Sebagaimana Nabi Sulaiman membaca bismillah ketika kirim surat ke Ratu Bilqis. Apa yang terjadi? Ratu Bilqis takluk pada Nabi Sulaiman. Ini perempuan biar takluk sama saya. Boleh nggak di ayat saya gunakan untuk jadi pelet? Al-Quran bukan digunakan untuk itu. Ya, baca aja bismillah, datang ke orang tuanya. Bismillah. Cuman bawa duit segini nih buat mahar, bismillah. Mudah-mudahan orang tuanya takluk hatinya. Insya Allah gitu ya. Barakallah. Bismillah, Pak. Bismillah ya. Biar hatinya tenang. Baik, syukran lakum ya. Kita cukupkan kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Barakallah. 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 Allah. Syukran. Barakallah. Barakallah.